Kita terus memuji dan meninggikan Tuhan Yesus, amin. Meski kita dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam masa penantian yang panjang, dalam badai hidup yang menerpa, tapi biarlah pada siang hari ini kita tetap percaya bahwa penolong kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Seberapa yang percaya boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ini iman kami ya Tuhan. Engkau setia. Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu, yang terus berharap mencari wajah-Mu Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Ini iman kami ya Tuhan. Mari nyatakan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau ya Tuhan. Oh, saat badai hidup menerpa, tetap percaya bahwa masih ada Tuhan. Mari dengan iman-Mu nyatakan. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan. Mari dengan mengangkat tanganmu nyatakan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau penolong kami ya Tuhan. Penolongku hanyalah Engkau, penghibur kami. Amin. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Nyatakan dengan iman-Mu. Engkau penolongku ya Tuhan. Engkau penghibur kami. Hanya Kau Yesus. Di saat ada yang sanggup menolong kami, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan di hidup kami. Mari lebih lagi bawa iman-Mu, sembah Dia. Yesus, ya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa umat-Mu ya Tuhan. Kau menjawab
Mari bersama-sama jemaat Tuhan dengan mengangkat kedua tanganmu. Mari jemaat Tuhan saja dengan iman menyatakan, penolongku hanyalah, yes Lord, penghibur. Engkau Bapa kami yang setia ya Tuhan. Kau Bapakku yang. Mari lebih lagi dengan mengangkat kedua tanganmu dengan mata yang tertuju. Penolong. Mari nyatakan pada Tuhan Yesus. Engkau penolong kami ya Tuhan. Engkau penghibur kami. Yes. Amin. Engkau setia ya Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Mari dengan bangkit berdiri nyatakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku. Banyak kali hidup berisi misteri yang tidak kami ketahui. Ada banyak kejadian-kejadian dalam hidup yang tidak pernah kami duga. Bahkan seringkali kami tidak siap untuk menerima. Namun Tuhan tetap ada buat kami. Tuhan tetap menyertai dengan setia. Tuhan Maha tahu keadaan kekuatan kami. Tuhan mari bantu kami hari ini untuk diajar bagaimana mempersiapkan rasa duka jika itu terjadi pada kami. Bukakan salah satu bagian dari kehidupan yang menjadi misteri bagi kami. Yang banyak dialami oleh orang-orang Kristen sekalipun namun tidak tahu jalan keluarnya. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti apa yang kami dengar. Supaya kami bisa mentaati dan menemukan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ketika tadi pagi saya berjalan menuju gereja ini, mama saya menyampaikan penglihatannya tadi pagi jam 2. Dia bicara kepada istri sampaikan kepada saya waktu di kantor. Dia bilang, mama dapat penglihatan lagi. Dulu waktu di Gunung Sahari, itu kurang lebih 17 tahun lalu dia dapat penglihatan juga. Ini kali dia mendapat penglihatan, dia bilang kalau dia pejamkan matanya, dia lihat ruangan kamar, kita sediakan kamar kecil itu jebol semua. Tidak ada ruangan yang gak ada sekat-sekatnya. Jadi
plong begitu rupa. Lalu dia melihat orang-orang jalan seperti ini. Jalan tanpa ada uang ya. Jalan tidak berpakaian ini, semua berpakaian polos. Satu persatu berjalan menuju kekekalan. Terus kemudian dia agak sedikit khawatir, lalu dia pejamkan mata, dia buka mata. Ketika dia buka mata, penglihatan itu hilang. Dia gak bisa tidur, gelisah, kepalanya jadi pusing, kemudian dia pejamkan mata lagi, penglihatan itu lagi muncul. Lebih dari 2-3 kali dia bilang. Dia tanya kepada istri saya dan tanya kepada saya, itu apa artinya? Saya gak ngerti keseluruhan, tapi saya punya pemahaman, satu bagian dari cerita ini adalah bahwa orang itu pergi satu persatu dari kehidupan dunia ini menuju pada kekekalan. Hubungan dengan khotbah hari ini sangat berkaitan sekali. Bahwa hidup adalah kesempatan mengumpulkan harta, meniti jemaat, mengumpulkan kendaraan, mengumpulkan orang-orang yang kita cintai, mengumpulkan keluarga besar. Tapi hidup ini juga adalah kejadian yang akan meninggalkan kita atau keadaan, kehilangan yang akan meninggalkan kita satu persatu. Satu pihak kita mengumpulkan, pihak lain dia akan pergi meninggalkan kita. Bulan lalu cerita kecil ya, anjing saya namanya Kofi, itu dibeli oleh anak saya kecil, waktu kecilnya bayinya lucu. Sekarang sudah sampai usia 19 tahun. Panjang umurnya. Anjing pom itu. Katanya kalau umur anjing dibanding manusia itu dikali 7. Jadi 19 tahun kali 7 umurnya sampai 100 tahun. Kalau dibanding. Jadi sudah buta matanya. Matanya buta, jantungnya bermasalah. Pernah dioperasi oleh dokter hewan. Kadang-kala suka kambuh belakangan ini, suka batuk dia. Jadi kayak manusia gitu, batuk. Kalau kedinginan dia batuk. Suka nabrak-nabrak karena gak lihat. Kupingnya budak, gak bisa dengar lagi. Kita jadi kasihan banget gitu, kasihan banget. Belakangan dia dimandikan, kan seminggu 2 minggu sekali kita mandikan ke bagian pet shop ya. Mandikan, meninggal di sana. Mungkin gak tahan jantungnya, mati. Anak-anak nangis semua dah. Aduh, kalau anak nangis saya juga jadi sedih. Yang lebih parah itu waktu yang sebelumnya namanya Amor. Amor itu sudah banyak melahirkan anak-anak anjing lain. Dia umurnya 17 tahun. 4 kali operasi. Karena mengalami hernia itu apa begitu. Terus kandungan, dioperasi. 4 kali operasi anjing itu. Jadi saya melihat kasihan banget gitu ya. Kalau 4 kali operasi itu. Akhirnya seringkali mengalami pendarahan. Terakhir pun waktu dia mau meninggal karena pendarahan. Dia tahan. Lalu waktu kita bawa ke dokter hewan kasih tahu kita. Dia bilang ini anjing disuntik mati aja ya. Kasihan. Kalau gak disuntik mati dia menderita banget, bisa tahan beberapa minggu lagi nih. Kalau suntik mati dia gak rasa lagi. Dibius saja lalu dia mati. Anak-anak semua pergi ke dokter hewan. Nangisin dia. Aduh. Saya ikut nangis juga. Jadi saya nangis bukan karena anjingnya. Saya nangis ngeliat anak-anak nangis. Aduh sedih banget gitu ya. Kehilangan anjing peliharaan bertahun-tahun. Itu baru anjing loh ibu bapak. Sampai saya bilang gini, udah lebih baik gak usah pelihara anjing lagi dah gitu. Betul gak? Dia bilang kalau gak pelihara anjing, gak ada peliharaan yang menyenangkan di rumah. Dia bilang anjing itu setia. Anjing itu nggak pernah pamrih, anjing itu suka jaga rumah, ya. Siapa yang kasih makan dia sayang kita. Pernah nggak pergi ke Jepang Bapak Ibu? Ada namanya anjing apa namanya? Ini dijadikan patung tuh di depan kereta stasiun. Itu anjing yang menunggu majikannya 19 tahun loh. Sampai nggak mau pulang-pulang, balik lagi tunggu lagi karena dia punya kebiasaan mengantar majikannya lalu menjemput majikannya sore hari. Majikannya kena serangan jantung di kereta, meninggal. Nggak diberitahukan pada anjing, diberitahu pun dia nggak tahu. Dia tunggu sampai 19 tahun. Sampai orang-orang di stasiun memberikan dia makan, dia mati sendiri di dalam penantiannya. Setia banget tuh anjing. Dan itu dibuatkan film. Kehilangan itu
Menyedihkan ya, menyakitkan sekali. Saya punya adik perempuan. Adik ini cantik. Anda lihat kakaknya sajalah, kalau nggak percaya. Rambutnya ikal, suaranya bagus banget. Seriosa suaranya. Dia sempat rekaman tapi nggak sempat diperbanyak gitu. Keburu meninggal. Dia ini cinta Tuhan. Kemana saya melayani, dia suka ikut. Mungkin kalau dia masih hidup sekarang, saya khotbah di sini dia ikut. Saya khotbah dia nyanyi, biasanya begitu. Waktu ke Kerawang juga begitu. Nah, waktu ada pelayanan penginjilan ke Solo, dia ikut juga. Satu mobil berangkat ke Solo, jatuh di Madiun. Jadi mobil itu jatuh ke jurang. Jurang itu enggak terlalu besar sih jurang. Hajar pohon. Di dalam mobil itu ada yang rusuknya tulang kaki ini naik ke rusuk ada, tapi selamat dioperasi. Lalu ada yang tangannya patah segala macam. Nah, adik saya itu duduk di tengah. Dari seluruh penumpang yang mati cuma dia sendiri yang meninggal. Wah, sakit hati banget saya. Waktu saya pegang kepalanya itu ada pendarahan di kepalanya, perempuan adik saya ini. Tiap kali dia kerja di mana saja, dia baru sudah akuntansi. Dia kerja, gaji pertama itu diserahkan ke gereja. Semuanya. Gaji pertama, gaji pokok, uang makan, uang jalan, ongkos, semua dikumpulkan dia, dikasih gereja semua. Tanpa menulis nama. Gembalanya saya sendiri. Dia biayai kuliah sendiri. Jadi dia kalau pagi sampai sore kerja, sore dia berangkat kuliah. Di Universitas Borobudur di Bekasi, Kalimalang. Lumayan jauh, tapi dia berjuang sampai selesai. Dia yang masak di rumah, dia yang nyuci di rumah. Jadi wanita ini sangat begitu luar biasa menurut saya. Udah orangnya cantik, rajin membantu rumah tangga, orang tua. Jadi mama sangat sayang banget. Meninggal karena kecelakaan. Saya tanya meninggalnya kenapa? Nggak ada yang tahu, cuma benturan kepala ini kena mobil kan dia jatuh gitu, mobil. Pingsan dan mati di tempat. Maaf ya. Sampai di hati saya, kenapa yang mati mesti dia sendiri sih? Kenapa gak satu mobil aja biar adil? Sakit hati banget gitu. Sakit hati saya berkata, kok Tuhan izinkan cuma satu yang mati, adik saya sendiri gitu. Waktu itu saya sempat ketika mendengar berita itu, saya gak mau melayani lagi. Saya gak mau jadi pengkhotbah lagi, saya gak mau jadi hamba Tuhan. Saya kecewa banget sama Tuhan. Waktu itu. Teman-teman berkata, Sam, dia bilang sama saya, jangan cepat-cepat ambil keputusan Sam. Dalam kondisi begini, kamu luka banget, ya kamu kehilangan banget, keputusan kamu pasti salah. Saya sempat khotbah saya batalkan semua. 3 bulan belakangan saya batalkan semua. Dan saya gak mau baca Alkitab lagi. Saya gak mau berdoa lagi, saya kecewa banget sama Tuhan waktu itu. Adik yang paling saya sayangi, adik yang sangat berguna, bukannya di rumah tapi di gereja juga. Adik yang berkorban begitu banyak, adik yang mau korbankan buah sulungnya, bukan sekali loh. Dia 3 kali kerja, 3 kali sebuah uang pertama, gaji pertama itu diserahkan ke gereja. Saya tahu belakangan setelah dia ngomong, dia bilang, dia bilang, itu persembahan yang saya tulis, NN itu nama saya, itu gaji pertama saya. Tiap kali saya bekerja, saya selalu serahkan sebagai Tuhan. Saat dia meninggal, Mama diberikan mimpi, mama kandung. Mama mimpi mendadani dia jadi pengantin. Mama masak, ini tanda yang gak harus jadi ukuran ya, cuma tanda-tanda itu Tuhan kasih. Masak nasi jadi asam begitu, jadi asam. Mama udah pintar banget masak, puluhan tahun bisa masak saat itu gak bisa dimakan, asam. Mama mimpi, dia bilang mimpi dandani kamu jadi pengantin, padahal dia belum nikah. Dari situ kita tahu bahwa Tuhan berikan tanda dia pulang. Nah, saya ketika dia meninggal, saya lihat di tempat tidurnya itu ada Alkitab. Di Alkitabnya saya buka, ada kertas kuning, ditulis tangan oleh dia sendiri. Dia tulis kurang lebih begini isinya, Tuhan aku bersyukur selama hidupku aku berusaha menyenangkan hatimu. Ku berikan apa yang terbaik dalam hidupku. Ku persembahkan tiap gaji pertama, bahkan waktuku bukan hanya 10%. Dari 24 jam satu hari, 2 jam 40 menit saya berdoa. Jadi perpuluhannya bukan cuma uang, waktu pun diperpuluhkan. Dia tulis begitu. Dan itu saya copy, saya bagikan kepada semua yang mengunjung kematian itu. Itu tulisan dia yang terakhir di dalam Alkitab.
Hati saya sakit luar biasa ibu bapak, sakit sekali. Mama saya udah nggak tahu seperti apa kita. Semua satu keluarga kehilangan banget. Kayak hancur gitu. Mama akhirnya stroke. Beberapa hari kemudian mama stroke masuk rumah sakit. Rumah sakit Usada, saya jaga mama. Akhirnya mama meninggal juga. Jadi setelah adik meninggal, nggak lama kemudian mama meninggal. Karena kehilangan yang sangat berat. Koko saya waktu kita bawa ke pemakaman, dia kan bawa fotonya. Itu karena rasa kehilangan sampai dia pencet itu foto, pecah kaca itu. Foto kaca itu pecah begitu sakitnya gitu. Bapak Ibu, hidup ini bukan hanya mengumpulkan, tapi ada saatnya kita kehilangan. Dan itu jarang dibahas banyak orang. Bagaimana caranya bisa mengurangi rasa kesakitan ini? Bagaimana bisa mengurangi rasa kehilangan itu? Dan itu mesti disampaikan buat saudara. Dari pengalaman yang saya sampaikan. Ada jemaat saya nggak sebutkan jemaat yang mana tapi nanti jadi mendiskusikan. Suaminya mendadak pulang ngajak dia dari luar kota, pulang meninggal. Dia bilang sama saya, Koko, saya nggak siap banget kehilangan suami. Suami saya mendadak meninggal. Saya punya teman bersama mamahnya meninggal berdua di kamar, di tempat yang sama. Dia berlutut, mamanya di kamarnya. Meninggal pada saat waktu dikuburkan 2 peti jenazah di rumah duka itu juga. Banyak keluarga tidak siap kehilangan orang-orang yang dicintainya. Selain memang hidup adalah kesempatan kita mengumpulkan, kita ingin memiliki, tapi di lain pihak tanpa saudara dan saya sadari kita mulai kehilangan satu persatu. Entah kedudukan kita, entah kesehatan kita, entah orang kita cintai, teman, sahabat, anggota keluarga, satu persatu akan hilang dari hidup kita. Bahkan mungkin kita sendiri yang akan pergi meninggalkan orang yang kita cintai. Ada seorang ibu sakit pinggang. Mama itu berkata kepada anak-anaknya, mama tiap kali sakit banget pinggang, sakit banget gitu. Pergi ke dokter bilang operasi ya, supaya rasa sakit itu hilang. Anak-anaknya berharap mamanya berhenti dari rasa sakit. Justru meninggal di meja operasi. Anaknya nyesel sekali, tahu begitu ma, dia bilang. Ampuni kami ya ma, dia bilang. Anak-anak tidak bermaksud untuk membuat mama pergi. Tapi gak tega melihat mamanya tiap hari sakit pinggang, mamanya meninggal di meja operasi. Gak tahan, mungkin karena usia yang sudah lanjut. Ada pengusaha juga yang saya temukan di puncak. Dia bilang, papa sejak perusahaannya bangkrut, gak mau keluar kamar. Sampai sekarang dia bilang, karena papa syoknya luar biasa. Dulu banyak teman yang datang mengunjungi papa. Sejak papa bangkrut, gak seorang pun datang ke rumah. Papa jadi minder luar biasa. Dan akhirnya papanya itu meninggal di kamarnya. Seorang anak saya temui di Malang, waktu saya khotbah di Malang. Seorang ibu yang saya temui langsung karena gembalanya minta saya datang memberikan penghiburan. Saya bilang kenapa ibu di dalam kamar terus menerus. Dia punya anak tunggal satu laki-laki umur 10 tahun. Tenggelam di kolam renang. Di kolam renang. Anak satu-satunya. Ibu itu sejak anaknya dikuburkan gak mau keluar kamar. Lebih dari hampir 3 bulan. Tiap kali berdoa di kamar dia berkata, Tuhan mengapa engkau ambil anakku? Tuhan mengapa engkau ambil anakku? Terus begitu. Jadi gembalanya cerita kepada saya begitu kata-kata si ibu ini. Itu anakku satu-satunya 10 tahun aku menunggu anak itu hadir dalam keluarga. Tapi saat dia hadir dan berkembang engkau ambil kembali. Mengapa engkau berikan tapi engkau juga ambil kembali Tuhan. Kejadian-kejadian ini menggambarkan bahwa selain kita punya kesempatan mengumpulkan, mendapatkan, sebetulnya kita juga sedang menunggu kehilangan satu persatu. Entah suami kita, entah anak kita, entah teman kita, entah harta kita, entah kedudukan kita, entah peliharaan kita, hewan-hewan yang kita sayangi. Pergi meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita mengatasi rasa kehilangan dan rasa sakit yang dalam ini. Tadi pagi saya berkhotbah bagaimana kita dipercaya Tuhan untuk mengumpulkan harta. Bagaimana kita menjadi bendahara Tuhan, kepercayaan Tuhan. Supaya Tuhan bisa memberikan berkat. Dipercayakan kita dengan hartanya. Tapi siang ini bagaimana cara kita bisa mendapatkan jalan keluar. Minimal mengurangi rasa sakit.
dari kehilangan apa yang sudah kita miliki ini. Sebetulnya di dunia ini tempat kita berjuang, tempat kita mengumpulkan jadi milik. Kita kumpulkan gaji, kita kumpulkan berkat, kita kumpulkan harta. Mungkin ada sebagian mengumpulkan batangan emas, mengumpulkan dolar. Mulai membeli ini dan itu, katanya buat masa depan. Tapi pada kenyataannya hidup ini juga adalah tempat kita melepaskan milik kita satu persatu. Kalau saya bertanya pasti hampir semua pernah kehilangan. Entah kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan anaknya, kehilangan temannya, kehilangan sahabatnya, kehilangan kekasihnya, kehilangan suami dan istrinya, atau kehilangan harta yang disayanginya. Dari mana tahu? Dari muka saudara kelihatan. Muka sedih semua ini. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-6 kita diingatkan oleh Alkitab. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu kita lahir, ada waktu kita meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut tanaman. Ada waktu membunuh, artinya katanya ada waktu meninggal, dibunuh orang atau kehilangan nyawa, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ini kehidupan. Saya dan saudara harus belajar ini. Harus memahami ini. Hidup tidak selalu positif. Hidup tidak selalu senang. Yang menjadi persoalan adalah kalau senang gampang, kalau berkat gampang. Bagaimana kalau waktu membuang? Bagaimana rasa waktu kehilangan? Bagaimana waktu dia pergi? Bagaimana rasanya mengatasi itu? Itu mesti kita pelajari Ibu Bapak. Mari kita belajar dari Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya di tanah Uz. Dia saleh loh. Dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan. Selalu menghindari kejahatan. Dia gak pernah ketangkap oleh KPK. Karena gak buat kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Dia anaknya 10. Anak 10. Dan ini adalah lambang diberkati Tuhan. Orang Yahudi kalau punya anak banyak itu tanda diberkati Tuhan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Budak-budak dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga orang itu menjadi orang terkaya dari semua orang di belahan timur. Ayub menjadi orang dan keluarga yang sangat berbahagia. Sangat berbahagia. Kaya, anak banyak, soleh, diberkati Tuhan, limpah. Tapi, itu kan baru satu sisi. Sisi lain diceritakan juga oleh Alkitab, ia kehilangan segala-galanya. Ayat 15-19, datang orang Seba, menyerang, merampas, dan memukul seluruh penjaga dengan pedang. Lalu hanya satu orang yang datang, luput memberitakan kepada Ayub. Orang itu berbicara, baru bicara begitu datang lagi yang lain. Api telah menyambar dari langit membakar semua habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Aku sendiri yang luput sehingga aku memberitakan ini kepada Tuhan. Sementara baru satu bicara lagi, datang lagi yang lain. Datanglah yang lain berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu onta-onta dan merampas serta memukul penjaga dengan pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitakan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datang lagi yang lain. Ini bukan hartanya, anak yang disampaikan. Anak-anak tuan laki-laki dan perempuan sedang makan, minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut datang, bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya 4 penjuru, roboh, menimpa anak-anak tuanku 10-10-nya. Sehingga mereka mati. 10 dalam waktu yang bersamaan mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitakan hal ini kepada Tuhan. Anda bisa bayangkan betapa hebatnya cobaan ini.
Gimana sikap Ayub? Harta dikumpulkan puluhan tahun, habis dirampok beberapa orang. Anak yang ditunggu, dibesarkan 10 orang setelah dewasa, mati dalam 1 hari. Saya satu saja, adik saya kehilangan nyawanya, kecelakaan, rontok jantungnya lepas gitu. Udah kayak putus asa banget. Gimana dengan Ayub? Kehilangan 10 anaknya. Ayub sangat berduka. Dia berdiri lalu mengoyakkan jubahnya, tanda kedukaannya. Dia cukur kepalanya. Ya. Dia tabui debu, lambang kedukaan. Biasanya orang Yahudi gitu. Dia ambil debu, dia tuangkan di kepala. Betapa menderitanya dia. Kemudian dia sujud menyembah Tuhan. Masih sempat sujud menyembah Tuhan. Lalu Ayub menyampaikan perkataan. Ini hebatnya Ayub. Mungkin ini langka, manusia langka ini. Saya saja gak sanggup ngomong begini. Malah saya bilang, ya Tuhan saya gak mau melayani lagi. Saya berdoa, tapi saya ngomong sama Tuhan, saya gak mau melayani lagi Tuhan. Saya gak mau baca Alkitab lagi. Kehilangan satu adik saja membuat saya putus asa begitu. Saya jujur berkata, saya bukan orang kuat. Saya bukan orang hebat. Saya manusia biasa. Tapi Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Maksudnya apa? Waktu aku lahir aku gak punya anak. Aku gak punya harta. Aku gak punya apa-apa. Bahkan aku mati pun sama seperti aku lahir. Gak punya apa-apa. Tuhan yang memberi, semua itu anugerah Tuhan. Tuhan juga yang berhak mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau ditanya bagaimana mungkin bisa ngomong begini, saya nggak ngerti lah, saya nggak ngerti. Pasti Roh Kudus ini. Kalau bukan kekuatan Tuhan tidak bisa ngomong begini. Satu orang yang kita cintai saja pergi dari hidup kita, sakitnya luar biasa. Bagaimana 10 anak habis semua dengan hartanya. Dari yang begitu kaya luar biasa konglomerat di belahan timur, jadi miskin sama sekali. Sampai sahabatnya pun menghina dia. Menebak dia, jangan-jangan Ayub ini punya salah yang tersembunyi. Makanya hidup dalam kutuk. Satu persatu bencana menimpa kamu Ayub. Kamu pasti banyak dosanya. Begitu kata sahabat-sahabatnya. Pandangan ini menjadi pandangan umum tiap gereja. Kalau orang kena masalah, tanpa pikir lagi, tanpa selidiki lagi, kita seringkali mengecap. Pasti kamu punya dosa, ada kutuk kamu, buat salah kamu. Gitu. Kita identikkan penderitaan itu sama dengan dosa. Tidak selamanya seperti itu Ibu Bapak. Tidak selamanya orang menderita itu karena dosa. Kadang Allah Tuhan izinkan itu terjadi. Jangan cepat menghakimi orang Bapak Ibu ya. Sebelum kita menyelidiki dengan benar. Andaikan kita pun tahu dengan benar apa penyebabnya. Sebaiknya jangan menghakimi orang. Halo? Jemaat Glow dengar baik-baik. Sekalipun saudara dan saya tahu penyebabnya karena dosa, jangan hakimi orang. Anda dan saya tidak punya hak menghakimi orang. Setuju? Ibrani mengatakan, Tuhan yang punya hak menghakimi. Kita hanya bisa mendoakan dan mendukung, mensupport supaya dia bangkit kembali. Kalau seorang jatuh dalam dosa, hamba Tuhan jatuh dalam dosa, jangan ditunjuk, doakan dia supaya dia bisa bangkit kembali. Kita tidak punya hak menghakimi orang. Yang jadi hakim cuma Tuhan saja. Kenapa? Ya kita juga banyak salah. Kita gak sempurna. Ayub dengan kemampuan yang luar biasa, Tuhan aku datang telanjang. Aku pulang dengan telanjang. Jadi kalau hartaku habis, anakku habis, kedudukanku habis, rasa hormat orang padaku habis. Tidak apa-apa Tuhan. Seperti aku datang, begitu aku akan pulang. Engkau yang memberi kok Tuhan. Ini semua kepercayaanmu, anugerahmu. Kalau engkau ambil silakan Tuhan, engkau miliknya. Di depan ada mobil banyak parkir. Termasuk mobil saya. Waktu masuk ke dalam parkiran, tukang parkir berkata, ayo, kiri kanan ya Pak. Ya Pak, stop. Oke. Kita masuk ke dalam gereja ini. Pulang, kita ambil kembali kan? Kita ambil kembali kan? Tukang parkirnya marah-marah gak? Kenapa diambil Pak gitu? Kenapa diambil? Dia malah ngantar kita yang benar tukang parkir. Mundur Pak, mundur silakan Pak. Mundur, selamat jalan ya Pak gitu.
Kenapa tukang parkir bilang begitu? Karena tukang parkir tidak memilikinya, cuma dititip saja. Mestinya saudara dan saya pun harusnya kalau kita miliki sesuatu itu titipan Tuhan. Setuju? Woi, istrimu itu titipan Tuhan, amin. Oke, kalau istrimu diambil Tuhan, ada haleluya bapak-bapak. Haleluya, nikah lagi kan. Sama dia ada kan gak bisa nikah. Saya bercanda. Ibu-ibu, kalau suamimu diambil Tuhan, itu titipan Tuhan. Haleluya. Amin aja, udah mulai sebel dia sama suaminya. Ayah, banyak sakit hati nih kelihatannya, mesti konseling. Ayub berkata Tuhan yang memberi. Tuhan ambil, saya lah. Kok bisa punya hati sekuat itu loh. Saya enggak habis pikir gimana tuh Ayub. Belajar dari mana itu. Kalau dia masih hidup jadi konselor saya itu pasti. Jadi pembimbing saya karena saya enggak setahan dia. Rata-rata saya sudah pengalaman. Kan saya bilang sama saudara. Saya sudah jadi pendeta ini 46 tahun. Selama 46 tahun sudah banyak kejadian yang saya lihat. Termasuk jemaat saya. Jemaat saya itu yang meninggal sudah puluhan. Ada yang suaminya meninggal, istrinya ngadu sama saya. Dia panggil, kalau yang dekat panggil koko, saya nggak tahan. Saya nggak siap ditinggal suami. Saya nggak siap dia pergi. Oh, hati saya ikut runtuh. Seperti saya ngalami adik saya begitu. Mendadak meninggalnya karena kecelakaan. Itu suami juga pulang dari luar kota, pulang meninggal di kamarnya. Mungkin kena serangan jantung karena kelelahan. Nggak siap dia bilang anak masih kecil-kecil. Anaknya masih beberapa tahun, suaminya sudah nggak ada. Dia harus cari makan sendiri. Nggak siap. Termasuk adik ipar saya. Jadi istri saya punya adik paling kecil, itu suaminya meninggal juga karena serangan jantung. Anaknya masih kecil 2 orang. Dia harus kerja cari makan hingga sekarang. Banyak yang nggak siap. Nggak siap kehilangan jabatan, nggak siap kehilangan kendaraan, nggak siap kehilangan pasangan, nggak siap kehilangan anggota keluarga, nggak siap kehilangan harta benda. Bahkan ada juga nggak siap kehilangan kekasih. Misalnya belum jadi suami, juga nggak siap, sakit hati, sakit banget. Sedih, duka sangat lama. Kalau orang sudah kehilangan sesuatu yang dicintai, dukanya bisa lama loh, bisa lama. Bisa patah, bahkan yang ada bunuh diri. Banyak cerita di Korea itu, bintang-bintang pop Korea itu, banyak yang bunuh diri dan usia muda, nggak tahan dia, kehilangan sesuatu. Hidup ini singkat Bapak Ibu, hidup ini singkat. Kecil, tua-tua, akhirnya meninggal. Di hidup yang singkat ini harus tersadari. Jadi saya ingin sekarang mulai menyadarkan saudara. Nanti langkah ya. Tadi kejadian sesungguhnya, sekarang saya ingin menyadarkan. Dengar baik-baik semua jemaat. Hidup ini singkat dan bukan tempat tinggal kita selamanya. Kita di sini gak lama. Halo? Gak lama. Jadi hidup ini, dunia ini adalah persinggahan. Apa namanya? Transit. Umpamanya saudara mau pergi ke nonton bola sekarang di mana nonton bola ini? Di Amerika ya? Amerika ya? Tempat pertandingan di mana? Saya nggak hobi bola kebetulan. Pertandingan di mana? Meksiko. Anda mau pergi ke Meksiko lalu transit dulu di Singapura. Pesawatnya kebetulan SQ. Ketika Anda transit di situ mungkin 2 jam, 4 jam. Di sana ngapain kalau transit? Ke toilet. Oh, toilet. Apakah di tempat transit itu Anda beli rumah gitu? Di Singapura. Lalu Anda beli mobil, hanya 4 jam, 5 jam gitu transit. Hanya di tempat transit itu Anda beli rumah, beli mobil gitu, beli apartemen. Anda pasti bilang, lu gak pikir ya matang-matang ya. Cuma 4-5 jam di situ mesti beli mobil, ngapain? Transit. Paling banter orang buang air, cari makanan, beli oleh-oleh. Udah kan? Bahkan kadang-kadang lagi pergi gak mau beli oleh itu nanti bawaan berat, nanti pulangnya aja baru beli borongan. Betul? Ganti koper baru. Kopernya biar beranak, yang 2 jadi 6. Nanti pulang,
Kita habisin receh kita, betul? Kalau baru pergi ngapain berat-beratin? Nah cuma transit doang kok. Dunia ini transit. Saudara dan saya cuma mampir di dunia ini. Paling tahan 80 tahun. Malah saya bilang sisanya tinggal sedikit. Amin. Sisanya tinggal sedikit. Penglihatan mama saya tadi menggambarkan orang satu persatu pulang. Untuk menceritakan kepada kita sekalian yang hadir hari ini. Semua akan pulang dari transit. Kembali ke tempat asalnya. Cuma tempat persinggahan saja. Transit. Kalau sudah transit, jangan miliki banyak-banyak. Halo, jangan mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Semua dimauin. Sampai nanti pulangnya, maaf ya, kau meninggal begini. Di peti mati begini meninggalnya. Orang kan begini, ya. Kalau begini artinya nggak bawa apa-apa kan. Kalau gini bawa banyak. Ada nggak orang meninggal begini? Nggak ada. Dengar baik-baik, tidak ada milik kita di dunia ini selama-lamanya. Kita punya istri hanya sebentar, punya suami hanya sebentar, punya anak hanya sebentar, punya mobil hanya sebentar, punya rumah hanya sebentar. Semua akan pulang. Transit. Nikmati dengan baik. Memang hidup ini adalah kesempatan untuk memiliki, tapi sebentar. Sebentar. Selain kita mulai mengumpulkan, memiliki, jangan lupa kita mulai kehilangan. Satu persatu akan pergi dari hidup kita. Ini yang kita nggak siapkan. Kita hanya menyiapkan diri bagaimana cara mengumpulkan. Bagaimana cara mendapat. Bagaimana cara memperkaya diri. Bagaimana supaya kita punya banyak. Itu. Tapi jarang sekali orang berkata dalam hatinya, bagaimana saya menyiapkan diri, saya menyiapkan diri, kehilangan ini, kehilangan ini, kehilangan ini, kehilangan ini. Saya enggak siap. Selalu jawabnya enggak siap. Hari ini kita enggak bilangnya enggak siap. Bulan depan kita akan ngomong sama, juga enggak siap. Nah tahun depan dah, enggak siap juga. 10 tahun lagi Tuhan tunggu, pasti kita enggak siap juga. Karena kita enggak pernah mempersiapkan diri untuk kehilangan. Kehilangan harta, kehilangan kedudukan, kehilangan kesehatan. Anda kan tambah tua, udah tambah layu. Dulu masih muda, kita bawanya minyak wangi. Sekarang tua minyak angin udah bawa. Gampang sakit. Saya lihat orang tua tuh di dompetnya, kalau nggak obat-obatan minyak angin. Termasuk mama saya tuh tanya obat apa aja ada di dalam tasnya tuh. Ma, ada bodrek nggak? Ada, panadol ada, minyak angin ada juga tuh. Obat berak-berak juga ada di dalam. Mama mertua gitu bawa di dompetnya semua obat penuh gitu. Dulu saya juga sama. Ya bawa minyak angin, minyak wangi. Sekarang di tas saya Anda lihat di depan itu obat-obatan semua. Di dalamnya ada panadol, ada bodrek, ada entrostop, ada minyak angin, ada obat flu, Sanaflu yang bikin ngantuk banget. Itu di dalamnya tuh. Kalau nggak percaya Anda buka. Yang di depannya jangan di dalam baik banyak duit. Karena saya udah hampir 70 tahun, jadi harus siap. Kadang-kadang mendadak sakit kepala. Kadang-kadang ya agak gatal, ambil minyak angin. Sakit kepala ya kadang-kadang. Leher, minyak angin juga. Kita bisa kehilangan kesehatan. Kita bisa kehilangan maaf ya anggota keluarga. Siapa sih yang bisa tinggal bersama selama-lamanya dengan suami, dengan istri, dengan anak. Gak usah jauh-jauh, saya punya putri 4. Sekarang sudah gak ada lagi di rumah. 3 udah menikah semua. Nikah saja sudah tinggalkan kita. Gimana kalau dipanggil Tuhan? Yang keempat ini udah punya pacar. Ya jarang-jarang di rumah juga. Terus kadang-kadang saya berdua sama istri. Ya kita kembali lagi berdua mah saya bilang. Kayak pacaran lagi kita, udah lain. Dulu mah ada getaran, sekarang mah gak ada. Kita udah lama gak naik bajai sih. Kalau sering naik bajai, masih ada. Udah lama gak naik bajai jadi gak ada getaran lagi. Udah tua, berdua lagi. Nanti sendiri lagi. Pasti salah satu juga pulang. Kadang-kadang kita ngobrol berdua begitu. Gak tahu siapa yang pulang duluan kita ya. Kalau bapak ibu, suami istri,
Kira-kira yang pulang duluan siapa? Yang paling enak pulang duluan siapa? Oh, saya nanya doang kok. Suami istri, kira-kira yang mau pulang duluan siapa kira-kira? Mana lebih baik? Secara umum aja, saya nggak bilang pribadi. Secara umum aja, yang paling baik pulang duluan suami atau istri? Hah? Tanya suami. Suami jantan loh. Maaf ya, yang laki-laki. Dur, kalau mau Tuhan bilangnya, hei suami istri, aku ambil salah satu dari kalian. Mesti satu. Kira-kira siapa yang mau dipanggil duluan? Suami. Suami itu lebih jantan loh. Bapak-bapak ya. Kira-kira Pak, Ibu, siapa kira-kira yang mau pulang duluan? Harus diambil satu. Suami atau istri? Suami. Saya juga gitu ngomongnya. Tuhan ngomong, Samuel, bulan depan saya akan ambil kamu salah satu ya. Istrimu atau dirimu, saya aja dulu Tuhan duluan. Gitu kalau saya. Bapak gimana? Bapak juga. Pak Riki juga. Ini beda dikit nih, istri duluan pulang. Terlalu cinta banget ya. Pak Hadi gimana Pak Hadi ini? Saya juga gitu. Saya lihat di sosial media, kan ada wawancara tuh. Bapak Ibu, kalau ditanya istrinya, istri, Ibu, kalau dipanggil salah satu dari kalian, saya bilang, suami saya dulu. Gitu kata istrinya. Tanya suaminya, Bapak kalau dipanggil dulu, bilang saya aja pulang duluan. Laki-laki gitu tuh. Karena tanya ibu. Ibu-ibu, kalau dipanggil salah satu yang mau pulang duluan siapa? Suami. Tanya suami, tanya istri, suami juga. Aduh. Memang makhluk terkuat di dunia ini wanita. Ras terhebat. Suami itu memang suka berkorban sebetulnya. Kenapa Yesus harus jadi laki-laki? Karena dia laki-laki. Kalau dia perempuan, dia gak mau berkorban. Nah, saya bercanda aja Bapak Ibu. Jadi bisa saja kehilangan kesehatan, kehilangan kedudukan, kehilangan harta, kehilangan anggota keluarga, kehilangan pasangan hidup. Nggak ada yang abadi Bapak Ibu. Siapkan diri, bukan nyumpahin. Saya khotbah ini bukan berarti lupa sama khotbahnya kok begitu. Justru mempersiapkan saudara supaya jangan terlalu luka. Pasti luka, tapi jangan terlalu dalam luka itu. Dengar ya. Makin banyak saudara miliki, makin besar kehilangan. Kalau saya punya satu pointer ini, satu. Kira-kira hilang berapa biji? Satu aja. Karena punya satu. Kalau saya punya istri satu, saya kehilangan istri berapa? Cuma satu. Kecuali saya punya 5. Ada 4 lagi. Logikanya begitu Bapak Ibu. Benda makin banyak dimiliki, makin banyak kita kehilangan. Bukan tidak boleh banyak memiliki. Kan tadi pagi saya udah khotbahkan. Kamu kuat gak menanggung beban kekayaan? Kamu tahan gak kalau Tuhan percayakan banyak? Itu persoalan. Jadi ada sambungan khotbah hari ini. Jangan maunya banyak tapi gak tahan ketika diambil. Kalau saya punya satu, Tuhan ambil paling satu, gak mungkin ambil 2, orang punya satu. Tapi kalau saya punya 10, Tuhan bisa ambil 9. Kalau saya punya 100, Tuhan bisa ambil 90. Makin banyak saya akan kehilangan. Kalau saya punya 1000, Tuhan bisa ambil 900 buah. Tapi kalau saya punya 1, Tuhan bisa ambil cuma 1. Sakit yang saya rasakan cuma sekali. Coba renungkan. Anda mau serakah? Tahan gak? Anda mau banyak? Tahan gak? Kalau diambil banyak. Itu yang saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan lihat saya gak sanggup mikul 100, jangan kasih saya 100. Kalau Tuhan tahu saya cuma kuat 10, berikan 10 aja Tuhan. Biarkan aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Kalau Tuhan gak kuat, lihat aku gak kuat memikul 50, jangan berikan 50 Tuhan. 30 aja, 20 aja. Supaya saya gak terlalu luka Tuhan. Saudara mau berapa
mau punya sebanyak berapa. Tanyakan sama dirimu, engkau kuat gak ketika itu hilang dari dirimu? Makin banyak engkau memiliki, makin besar kemungkinan engkau kehilangan. Bukan tidak boleh banyak memiliki, tapi harus memiliki kekuatan ketika kehilangan itu bertambah banyak. Kalau makin banyak kehilangan, makin besar rasa sedih. Makin besar luka yang ada. Makin besar kedukaan. Dulu ketika setelah adik saya meninggal, mama saya meninggal, nenek saya meninggal, motor saya hilang. 4 kali saya rasa kedukaan. Sakit banget loh. Kalau nenek mungkin gak seberapa ya. Adik itu sakit banget karena mendadak. Mama juga sakit. Motor lebih sakit karena kreditnya belum selesai. Tak ampun deh itu. Jengkel banget waktu itu motor. Bapak, saya mau cerita ya. Motor ini kan motor Honda. Baru pertama kali saya punya motor. Waktu jadi baru mulai ini 2-3 tahun lah gitu. Honda, saya kredit setahun. Tiap bulan bayar. Kira-kira 9 bulan. Hampir selesai kan tinggal 3 bulan lagi. Saya beli bakso. Saya tinggal di Gunung Sari ke Jalan Jakarta beli bakso. Bakso kayak bakso Afung tuh. Yang kepeng-kepeng. Habis beli bakso. Gereja saya kan di kota dulu ngontrak. Pikir mampir lah nemenin pekerja lagi latihan supaya pekerja tuh punya semangat didatangi gembala. Datang saya. Nah gereja kita tuh di atas. Di bawahnya parkir. Beos, seberang beos. Saya parkir, saya kunci, saya masukin stang. Naik ke atas, lihat lagi latihan. Turun, gak ada lu hilang. Sama bakso-baksonya lagi hilang. Aduh sakit hati banget, bakso buat keluarga, buat anak istri. Saya mampir pikir beli ke Jakarta, mampir ke kota dulu lalu pulang. Itu motor hilang sama bakso-baksonya diangkut. Saya mau telepon istri, gak tega. Saya diam gitu, gimana mau ngomong ya. Terus saya naik ojek pulang. Saya sampai di Gunung Sari, saya bilang, mah motor hilang. Istri saya diem loh. Anak saya yang nangis. Anak yang pertama itu yang sering dibonceng dengan motor itu, dia dengar motor hilang, dia nangis, dia peluk saya. Gimana Pak nanti saya ke sekolah? Aduh saya sedih banget dah. Sedih banget. Itu baru 1 motor. Nah belum ditimpa adik meninggal, mama meninggal, nenek meninggal. 4 kali saya luka. Saya tahu apa artinya kehilangan itu, sakit banget. Jadi makin banyak kita miliki, makin banyak luka yang bisa muncul. Jadi kalau Anda gak kuat jangan minta banyak dah. Gak ada amin. Hei, kalau gak kuat jangan minta banyak. Kecuali kalau Anda kuat. Bilang sama Tuhan, Tuhan berikan sesuai dengan kemampuanku Tuhan. Biarkan aku menikmati yang menjadi bagianku saja. Gimana nih langkah ketiga, bagian terakhir. Meminimalkan rasa sakit dan kehilangan. Bagaimana mengurangi, hilang gak mungkin. Dunia ini memang gak sementara kok, jadi gak ada yang abadi, pasti hilang. Tapi bagaimana mengurangi rasa sakit dari kehilangan itu. Saya nggak beri jaminan, saudara akan hilang ya begini. Enggak, saya bukan tukang obat, saya bukan motivator, saya cuma hamba Tuhan. Saya berikan beberapa cara untuk melatih kita agar kita tidak terlalu luka terlalu dalam. Pertama, sadari di dunia ini tidak ada yang abadi. Di dunia ini tidak selalu nempel terus dengan kita. Maaf ya, istri atau suami yang ada di samping kita tidak selalu ada di samping kita. Satu kali dia akan pergi. Halo? Kalau begitu, selama dia masih di samping kita, sayangi dia. Sayangi dia. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pasanganmu memang jelek. Sayangi dia mumpung dia masih ada. Anda gak usah suruh dia pergi, nanti dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri, gak usah disuruh. Selama dia masih ada, sayangi dia. Pak Pendeta, saya tuh udah sebel sama suami saya. Gimana caranya? Apa diracun ya? Jangan. Diemin aja, ntar dia mati sendiri. Kasih garam, banyak kasih garam, omelin, kasih garam, omelin. Lama-lama darah naik, stroke mati sendiri dia.
Nah saya bercanda aja bercanda. Anda omeli tiap hari aja dia udah pasti stroke. Apalagi lu kasih garam. Selama dia masih di samping kita, sayangi dia. Nanti ada saatnya dia gak ada, Anda nyesal dah. Saya pernah khotbah di Surabaya, ada seorang bapak gini. Kak Samuel, sekarang saya kesaksian, bapak yang khotbah. Sekarang kesaksian bapak apa? Saya kehilangan istri. Kapan? 2 minggu lalu. Maksudnya bapak mau ngomong apa? Saya baru rasakan apa arti kehilangan itu. Selama istri masih ada, saya pikir ya biasalah semua orang yang punya istri. Tapi waktu istri saya meninggal 2 minggu lalu, baru saya rasa sekarang kehilangan yang luar biasa gak ada istri. Begitu juga ibu-ibu, jemaat saya itu. Saya gak siap loh kok, suami saya meninggal. Sampai sekarang saya masih gak siap. Tapi mau ngomong apa? Dia udah pergi. Anak masih kecil-kecil. Bukan soal makanan. Tapi gak ada orang pendamping dia itu rasanya kosong banget gitu. Kosong banget. Anak gak bisa diomongin lah. Suatu yang gak pernah dirasa oleh orang lain. Rasa kehilangan yang sangat berat sekali. Ingat. Tidak ada yang abadi. Satu kali putus dan dia akan pergi. Selama masih ada, pegang, rawat dan cintai dia. Kedua, kita ini bukan pemilik. Kayak tukang parkir tadi. Itu mobil yang diparkirkan itu bukan punya tukang parkir, punya kita. Nanti kita ambil dia gak boleh marah. Dia gak boleh komplain. Dia cuma dititip saja tolong jaga ya. Nanti saya balik lagi saya ambil setelah pulang kebaktian. Tukang parkir dengan senang hati mengambil uang parkir. Silakan Pak. Terima kasih ya Pak, sampai jumpa gitu. Dia gak bilang, mobilnya diambil. Dia bilang, lu sakit hati, sakit jiwa lu ya. Ini kan punya gua. Sama kayak Tuhan. Maaf ya kalau Tuhan ambil istrimu, ambil suamimu, dia berkata ini milikku. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Engkau gak bisa komplain. Sudah ada waktunya. Tuhan berkata gini, selama ini kan saya udah kasih kamu 40 tahun. Kan saya sudah suruh dampingi kamu 60 tahun. Saya bahkan kasih kamu 70 tahun hidup bersama dengan dia. Kamu sia-siakan dia. Kamu gak sayangi dia. Kesempatan telah kuberikan berpuluh tahun, tak pernah kau pakai dengan baik. Sekarang ku ambil kamu komplain. Gimana sih jiwamu gitu. Halo? Nah saya lihat dari muka menyesal, banyak banget yang muka menyesal. Nyesal, lebih baik sekarang menyesal, nanti pulang. Sampaikan penyesalanmu pada pasanganmu. Aku menyesal selama ini tidak mengasihi engkau dengan sepenuh hati. Sayangi dia dari sisa umur yang ada. Amin. Ngomong gini susah banget. Sisa umur yang ada. Kita cuma pengelola. Mobil kita pengelola. Harta kita mengelola. Rumah juga punya Tuhan kita kelola. Istri anak juga kita kelola. Kita bukan pemilik. Seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita cuma mengelola saja milik Tuhan. Ketiga, ini milik saya nih satu-satunya. Kalau ini agak sedikit, ada runcing-runcing, saya genggam, terlalu kencang. Ini aja dah, paling gak. Saya genggam terlalu kencang. Lalu ada kekuatan yang mengambil mic ini dari tangan saya. Tangan saya luka gak? Halo? Kenapa tangan saya luka? Ketika ini terambil dari tangan saya. Jawabannya satu, karena saya genggam terlalu kencang. Ngerti? Kalau saya genggam terlalu kencang milik saya, ketika ditarik dari hidup saya diambil, maka tangan saya akan luka. Kalau hati saya menggenggam terlalu kencang, istri, anak, harta, benda saya terambil dari saya, hati saya akan luka. Ya, jadi kalau begitu punya istri, punya suami jangan digenggam kencang-kencang. Apalagi lehernya, mati dia tuh. Digenggam, kecekek loh. Pegang gitu, Ma aku sayang kamu. Terus istri berkata sama suami, Pak aku juga sayang kamu. Suami bilang, iya aku juga sayang kamu. Kalau Tuhan ambil, silakan lah, gak apa-apa silakan. Istri berkata, Pak aku sayang kamu, tapi kalau Tuhan lebih sayang Papa silakan, ya gak apa-apa. Malah ada istri bilang begini, Pak kalau saya menggel Pak Pendeta, ini suami saya.
Tuhan mau ambil, saya bantu, Tuhan ambil, silakan Tuhan ambil, saya bantu. Supaya cepat pergi. Ada yang begitu gak di sini? Udah sebel sama suaminya, begitu lama dia tahan hidup bersama, ketika Tuhan bilang, aku akan ambil salah satu, Tuhan silakan, aku bantu Tuhan, aku gak genggam kok. Aku gak sakit lah Tuhan kalau diambil. Jadi jangan genggam kencang-kencang, amin. Kalau Anda genggam makin kencang, mobilmu, rumahmu, hartamu, diambil dari hidupmu, entah dengan banyak kejadian, tanganmu akan luka. Hatimu akan luka. Jadi kalau punya mobil, ya udah puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hilang, aduh hilang. Untung ada asuransi. Gitu. Hilang, ya gimana ya. Gitu. Pasangan juga begitu, jangan terlalu luka, terlalu dalam. Asal tidak digenggam kencang-kencang. Ngerti gak maksud saya? Ini ilustrasi ibu bapak. Hatimu di mana ada hatimu, di situ ada hartamu. Jangan genggam terlalu kencang. Dia memang istri kita. Dia suami kita. Itu mobil saya, itu rumah saya. Tapi tidak abadi, satu kali akan pergi. Satu kali akan meninggalkan kita. Dari sekarang latihan. Anda punya apa? Pak, saya punya HP ini, bagus Pak. Coba latihan kasih saya. Kalau Anda melatih, memberi apa yang Anda sayangi. Ini ada kemeja, Pak sama enggak? Kemeja sayangan saya ini. Tapi saya melatih supaya melepaskan diri dari kemeja ini. Nah kasih. Ada uang, kasih. Belajar untuk memberi. Supaya kalau satu kali kehilangan sungguh, nggak terlalu sakit, udah terlatih kita untuk melepaskan apa yang kita sayang. Saya nggak bilang sampai sembrono, latihan aja dulu sedikit. Anda lihat ada office boy di toilet, habis kencing jangan ditinggal, ambil uang ceban, noban, kasih, latih diri. Kalau nggak banyak-banyak ya goceng gitu. Jangan ditinggal, jangan pelit banget. Orang pelit tuh makin sakit tuh kehilangan. Dengar baik-baik kalimat saya. Makin pelit seseorang, makin sakit kehilangan. Coba ngomong. 1, 2, 3. Orang pelit makin sakit kalau kehilangan. Oke, kita ulang lagi ya. Orang pelit makin sakit kalau kehilangan. Oke, 1, 2, 3. Orang pelit makin sakit kalau kehilangan. Kalau orang royal udah biasa memberi. Kehilangan enggak apa, orang biasa memberi. Enggak diambil aja saya kasih. Kan orang loyal gitu kan, saya kasih. Jadi gak ada yang mengikat saya. Saya gak bilang sembrono, bukan. Melatih diri untuk memberi dari apa yang milik kita. Kalau pelit begini, Anda lihat orang kodot. Kodot lagi bahasa apa tuh kodot? Makan di restoran, udah makan selesai, pura-pura ngambil dompet cuma gini doang. Nungguin orang bayar, gini-gini doang. Pelit banget dah. Gak pernah, coba lihat kalau rame-rame kumpul. Jarang dia ngebayar. Maunya kalau gratis. Orang begitu tuh kalau sekali hilang sakit tuh. Karena hatinya genggam kencang. Nggak pernah melatih diri untuk memberi. Ada amin. Ya rasa hari ini banyak pertobatan terjadi nih. Pertobatan dari pelit, pertobatan dari keterikatan, pertobatan dari menggenggam, pertobatan dari nyuruh pasangan pulang duluan. Belajar memberi. Dari milik dan melepaskan kesukaan kita. Belajar. Kalau saya punya 2, ada kemeja 2 bagus. Terus ada yang bilang, Pak Samuel kemeja bagus. Kau mau? Ya aku kasih. Ngasih gitu tuh pengorbanan loh. Gak gampang. Tuhan Yesus punya nyawa satu-satunya. Di Getsemani dia bergumul. Aku serahkan enggak ya? Aku serahkan enggak ya? Gak gampang itu, gak gampang. Memberikan yang paling disayangi untuk orang lain itu gak gampang. Gak gampang. Itu untuk melatih diri. Wah saya ngomong begini gak enteng, saya juga berat ini sebetulnya. Kalau yang terjadi pada saya pun saya gak bisa terima dengan gampang ini. Jujur saya berkata gak gampang. Saya mesti melatih diri juga. Jangan Anda pikir pengkhotbah itu langsung bisa melaksanakan apa yang dikhotbahkan. Belum tentu. Saya juga latihan sama seperti Anda. Saya sudah ngalami itu. Adik saya dipanggil pulang, mama saya, cici saya, koko saya. Kendaraan saya satu-satunya. Sudah kita alami, mungkin nanti akan bertambah lagi. Tuhan melatih kita. Sebab tidak ada yang menjadi milik kita selama di dalam hidup ini. Sebagai penutup, Paulus memberikan nasihat.
Aku tahu apa itu kekurangan. Aku pernah mengalami kekurangan. Aku pernah mengalami kehilangan. Apa itu kelimpahan? Aku pernah kaya raya. Jadi anggota Sanhedrin orang Farisi. Paulus pernah alami itu. Dalam segala hal dan segala perkara. Tidak ada sesuatu yang rahasia. Semua sudah aku cicipi. Sudah aku alami. Tidak ada yang rahasia. Baik itu kenyang maupun lapar. Baik itu punya ataupun tidak punya. Baik kelimpahan maupun kekurangan. Dan segala perkara ya dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Satu-satunya pertolongan kita yang sejati cuma Tuhan. Tuhanlah harta kita yang abadi, tidak bisa hilang. Semua bisa hilang. Harta benda hilang, kesehatan hilang, anggota keluarga hilang, harta benda hilang, kekayaan hilang. Yesus saja yang gak pernah hilang. Dia harta abadi kita. Tidak gampang ngomong begini. Tapi saya berharap kita dapat kekuatan dari Roh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ada satu nyanyian dikarang oleh grup Yeriko. Jalan Tuhan, bukan jalanmu. Saya nyanyikan sebentar. Kalau ibu bapak yang bisa nyanyi silakan ikut nyanyi. Tapi jangan keras-keras suaranya, takut mengganggu suara saya yang bagus. Ada waktu di hidupku pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Dari awal lagi sama-sama. Pada waktu pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Tuhan, berat Tuhan. Hamba berbicara ini pun terasa berat. Tapi ini kenyataan yang harus kami sampaikan, yang harus kami dengar, yang harus kami siapkan. Hidup adalah memang kesempatan buat kami untuk mengumpulkan sesuatu menjadi milik kami. Tapi pada kenyataannya hidup adalah keadaan di mana satu persatu akan meninggalkan kami. Bahkan kami pun akan meninggalkan kehidupan ini. Langkah-langkah tadi mampukan kami untuk melakukan.
Ajarkan kami tidak menggenggam terlalu keras. Ajarkan kami untuk belajar memberi sesuatu yang kami sayangi. Ajarkan kami bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Bantu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan setia. Tuhan pasti memberi kekuatan. Tolong Tuhan bantu kami. Ketika ada di antara kami mengalami hal ini, Tuhan hadir menemani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.